Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Helida Clara Agustina, Nurul Anissa, Putra Tadini, dan Riona. Di sini kami akan membawakan dialog kami tentang ASI ibu yang tidak kunjung keluar. Suatu hari, ada seorang ibu hamil datang ke bidan untuk melakukan kunjungan ANC pada usia kehamilannya yang ke-39 minggu. Ibu tersebut berinisial Nyonya N, umur 28 tahun, kehamilan anak pertama dengan keluhan tidak ada pengeluaran ASI pada usia kehamilan yang sudah cukup bulan, dengan puting yang datar atau flat nipple. Dan ibu khawatir kelak setelah kelahiran anaknya, ibu tidak dapat memberikan ASI seperti seorang ibu lainnya. Dikarenakan ibu memikirkan hal tersebut, ibu mengalami stres dan ibu memutuskan untuk berkonsultasi ke bidan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Silakan masuk, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini, Bu, tujuan datang saya ke sini itu untuk menanyakan tentang ASI saya yang belum keluar. Padahal kehamilan saya sudah cukup bulan. Nah, saya juga bingung, Iya, Bu, Bu. kenapa puting saya tidak menonjol, Bu. Nah, jadi saya kepikiran nanti anak saya tidak bisa saya susui setelah saya melahirkan. Sampai saya pusing juga, Bu, memikirkan masalah ASI dan puting ini, Bu. Oh, begitu, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya, jadi sebelum saya kaji lebih dalam lagi, saya boleh tahu nama Ibu siapa ya, Bu, nama lengkapnya? Nama saya Helinda Clara Agustina, Bu. Baik, usia Ibu 28 tahun, Bu. 28 tahun. Lalu alamat Ibu di mana ya, Bu? Di Batam Center, Bu. Di Batam Center. Maaf, Bu, untuk agama Ibu, agama apa ya, Bu? Katolik, Bu. Oke, Katolik. Untuk pendidikan terakhir Ibu, SMK, Bu. oke, SMK. Lalu pekerjaan Ibu sehari-hari apa ya, Bu? Ibu rumah tangga, Bu. Baik. Nah, sebelumnya, Bu, mohon maaf, Bu, ini Ibu kesini sendiri ya, Bu? Tidak ditemanin oleh suami Ibu atau keluarga Ibu lainnya? Saya sendiri, Bu. Dikarenakan suami saya lagi kerja, Bu. Oh, begitu. Suami Ibu lagi kerja ya, Bu. Tapi suami Ibu sudah mengetahui belum sebelumnya masalah yang Ibu alami ini? Sudah, Bu. Suami saya sudah mengetahuinya, Bu. Suami Ibu udah tahu kalau seandainya Ibu mau melakukan pemeriksaan ke bidan? Sudah, Bu. Baik. Nah, jadi Bu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan kunjungan kehamilan, Bu? Ke sini belum, Bu. Oh, jadi ini kunjungan yang pertama ya, Bu? Iya, Bu. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, ini Ibu kehamilan anak yang keberapa ya, Bu? Anak yang pertama, Bu. Oh, jadi ini kehamilan yang pertama ya, Bu? Ya, Bu. Baik, Ibu. Sebelumnya, saya boleh tahu, Bu, sebelum Ibu tahu kalau Ibu hamil itu, Ibu sebelumnya kan masih mengalami menstruasi tuh, Bu. Nah, itu hari terakhir atau hari pertama haid Ibu terakhir sebelum Ibu tahu Ibu hamil itu, Ibu masih ingat nggak, Bu, kira-kira kapan itu haid terakhir Ibu? Di bulan apa kira-kira, Bu? Saya lupa, Bu. Karena udah lama juga, Bu. Oh, begitu. Nah, jadi eh karena Ibu lupa, nah nanti mungkin akan dilakukan pemeriksaan pada bagian perut Ibu saja ya, Bu, supaya nantinya kami mengetahui perkiraan umur kehamilan Ibu dan kemudian juga tafsiran tanggal persalinan Ibu tanggal berapa. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjutnya ya, Bu. Nah, jadi sebelum saya nantinya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, apakah boleh saya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu, Bu? Supaya saya nanti bisa kita kaji lebih lanjut lagi, Bu. Boleh, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu.
Baik. Baik, Bu Bidanisa. Dari pemeriksaan Ibu Helinda tadi, tekanan darah Ibu itu 120/80, suhunya 36,8 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya itu 20 kali per menit, tinggi badan Ibu 157 cm, berat badan Ibu pada saat hamil 57 kilo, dan lingkar lengan atas Ibu 26 cm, Bu. Lalu tadi hasil pemeriksaan Leopold Ibu Helinda juga TFU-nya 38,5 cm di atas fisis, fundusnya terisi kaki, lalu Leopold 2-nya itu yang kanan bagian ekstremitas janin, yang kirinya punggung janin, lalu Leopold 3-nya bagian terbawah terisi kepala, Leopold 4-nya belum masuk PAP. Lalu Bu, tafsiran berat janinnya itu 3.050 gram, Bu. Baik, Ibu Putri. Jadi untuk pemeriksaannya tadi yang sudah Ibu lakukan normal ya, Bu, semuanya ya. Jadi untuk tekanan darah, suhu nadi dan pernafasannya normal, kemudian Leopoldnya juga sesuai dengan usia kehamilannya, kepalanya belum masuk ke PAP, lalu ada kelainan di putingnya saja ya, Bu, untuk payudaranya ya tadi, setelah Ibu lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk pemeriksaan fisik lainnya dalam keadaan normal ya, Bu? Ya, Iya, Bu, semuanya normal kecuali putingnya aja, Bu. Oke, baik. Baik, Ibu Helinda, silahkan duduk kembali di sini, Bu. baik Bu. Oke, Bu. Jadi begini ya, Bu, setelah tadi dilakukan pemeriksaan, nah jadi untuk hasil tekanan darah Ibu normal, yaitu 120/80, kemudian suhunya juga normal, 36,8 derajat Celcius, lalu nadinya juga normal, dan pernafasannya juga normal ya, Bu, untuk nadinya 80 kali per menit, dan pernafasan Ibu 20 kali per menit. Nah, untuk tinggi badan, berat badannya juga normal, dan lingkar lengan atasnya juga normal ya, Bu, 26 cm. Kemudian untuk pemeriksaan pada perut Ibu, itu semuanya hasilnya didapatkan normal juga, yang didapatkan di bagian bawah itu adalah kepala. Jadi, kepala janin Ibu itu berada di bagian bawah, tetapi belum masuk ke dalam, panggul Ibu. Nah, untuk pembesaran pada bagian perut Ibu itu sesuai dengan usia kehamilan, jadi didapatkan bahwasannya usia kehamilannya itu perkiraan, 39 minggu ya, Ibu, karena, kami tadi sudah diukur juga, yaitu tinggi rahim Ibu atau tinggi perut Ibu itu sesuai dengan usia kehamilannya, yaitu 38,5 cm. Kemudian untuk pemeriksaan lainnya, Bu, itu normal-normal semua, itu tidak ada kelainan pada tubuh Ibu. Kemudian yang ada masalah tadi untuk ini ya, Bu, untuk payudaranya. Jadi pada putingnya itu, putingnya tampak datar ya, Bu. Nah, jadi, untuk hasil pemeriksaan tadi didapatkan masalah bahwasannya puting Ibu kan, datar, sehingga belum ada pengeluaran ASI yang keluar gitu dari puting Ibu, dikarenakan puting susu Ibu datar gitu. Nah, jadi Bu, untuk masalah yang Ibu alami ini, untuk masalah ASI yang tak kunjung keluar pada saat, kehamilan, itu biasanya juga terjadi pada ibu-ibu hamil lainnya, Bu. Jadi, Ibu tidak perlu cemas kalau ASI Ibu belum keluar pada saat kehamilan, ataupun pada saat Ibu kehamilannya sudah cukup bulan seperti saat ini. Nah, jadi Ibu tidak perlu cemas memikirkan ASI yang tak kunjung keluar. Nah, kalau untuk ASI ini nantinya akan keluar pada saat, setelah Ibu bersalin, jadi 2 sampai 3 hari batasnya ya, Bu. Nah, kemudian untuk puting susu yang datar atau tidak menonjol itu, Bu, itu, biasa terjadi juga, Bu, pada ibu-ibu hamil, apalagi Ibu kan sekarang
ini kehamilan yang pertama ya, Bu. Nah, untuk puting ini nantinya Ibu bisa melakukan ini, Bu, apa namanya, pemijatan pada bagian payudara Ibu. Nah, seandainya, nanti Ibu melakukan pemijatannya itu dari bagian terluar payudaranya dulu, Bu. Jadi seperti gerakan mencubit gitu, seolah-olah kayak Ibu mau mengeluarkan dari puting yang, tidak menonjol itu atau puting yang datar. Nah, jadi nanti sebelum Ibu melakukan pemijatan, nanti Ibu kasih dulu, seperti payudara Ibu itu Ibu kasih seperti minyak ataupun lotion gitu, Bu, supaya lebih mudah Ibu untuk memijatnya gitu. Nah, jadi dalam proses pemijatan ini nanti Ibu bisa apa, dibantu oleh suami Ibu kalau seandainya ada suami Ibu nanti di rumah gitu kan. Kalau seandainya Ibu merasa tidak nyaman, nanti bisa dibantu oleh suami Ibu. Nah, kemudian Bu, ada juga, alat bantu untuk melakukan, pengeluaran khusus untuk pada puting yang datar ini ya, Bu, namanya itu nipple puller. Nah, jadi ini tuh alatnya untuk, membantu Ibu mengeluarkan. Kalau seandainya Ibu kesusahan untuk mengeluarkan puting Ibu dengan melakukan pemijatan, nah Ibu bisa dibantu dengan alat ini, Bu, namanya nipple puller. Nanti bisa dilakukan penyedotan seperti ini, alat ini tuh untuk menyedot putingnya, Bu. Nah, jadi itu nanti juga bisa dibantu oleh suami Ibu kalau seandainya Ibu kesusahan gitu, sambil dilakukan pemijatan juga. Nah, mungkin itu saja, apa, penjelasan dari saya terkait masalah yang Ibu alami dari hasil pemeriksaan juga. Nah, jadi apakah Ibu mengerti dari penjelasan yang saya jelaskan? Mengerti, Bu. Itu kira-kira harganya mahal nggak ya, Bu? Oh, jadi untuk, alat yang nipple puller ini, Bu, ini harganya tuh masih terjangkau ya, Bu. Mungkin kalau dari saya itu masih murah saja, Bu. Saya juga kurang tahu kalau seandainya di luaran sana berapa, begitu, Bu. Mungkin nanti bisa dilakukan pembayaran di depan saja ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, Ibu. Jadi untuk yang tadi saya jelaskan itu sudah paham ya, Bu? Untuk apa, untuk penjelasan tadi apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu, sebelumnya? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Ibu, sudah datang kemari. Nanti kalau seandainya ada masalah-masalah yang Ibu alami lagi, mungkin Ibu bisa datang kemari lagi untuk melakukan kunjungan selanjutnya. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Saya permisi. Iya, Ibu. Sama-sama. Hati-hati ya, Bu, di jalan. Iya, Bu. Beberapa hari kemudian, ibu telah bersalin di bidan tempat ibu melakukan kunjungan ANJ terakhir kali. Setelah 3 hari berlalu pasca bersalin, ASI ibu tidak kunjung keluar. Ibu stres memikirkan masalah tersebut dan akibatnya ibu mengalami postpartum blues. Kemudian ibu melakukan kunjungan ulang ke bidan tempat bersalinnya untuk menanyakan masalah yang dialaminya. Selamat siang, Bu. Iya, Ibu. Oh, Ibu Helinda. Ya, Bu, silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu Helinda. Ada yang bisa saya bantu nih, Bu? Jadi begini, Bu. Saya kan sudah melahirkan 4 hari kan, Bu. Nah, ASI saya juga Mm-mm. belum keluar. Nah, saya juga sering nangis Ya. gitu, Bu. ASI saya nggak keluar, terus ditambah lagi suami saya nggak di rumah, terus ditambah juga kan, Bu, anak saya tuh seperti bisa dibilang ditelantarkan gitu, Bu. Karena kan saya Hmm. nyusuinya pun nggak rutin juga kan, Bu. Jadi saya bingung gitu, Bu. Jadi saya eh, mau ngapain pun jadi kepikiran gitu, Bu. Sedih rasanya, Bu. Kalau anak saya Iya, ya, nggak Bu. disusui rutin gitu, Bu. Iya, Ibu. Jadi, setelah persalinan kemarin, sudah 4 hari ya, Bu, Ibu belum bisa menyusui anak Ibu? Iya, Bu. Oh, begitu. Jadi Bu Helinda, tidak perlu terlalu memikirkan masalah yang Ibu alami ya, Bu. Jadi, untuk penanganan lebih lanjutnya untuk masalah Ibu ini, nanti mungkin saya bisa melakukan, apa namanya,
seperti rujukan gitu, Bu, bukan rujukan juga, tetapi saya, akan menyarankan Ibu untuk pergi ke psikolog, Bu. Jadi psikolog ini termasuk rekan saya juga, Bu. Jadi nanti Ibu akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan proses untuk selanjutnya gitu ya, Bu. Nanti saya akan memberitahu kepada rekan saya untuk melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Jadi setelah dari sini nanti saya harapkan Ibu untuk melakukan, pemeriksaan kepada psikolog yang saya sarankan ini. Nah, nanti Ibu langsung pergi ke alamat yang saya berikan ya, Bu. Bisa Baik, begitu, Bu? baik, Bu. Mhm. Baik, Bu. Jadi, ini mungkin alamatnya saya berikan. Nanti Ibu silahkan, datang ke alamat ini, saya sarankan untuk mengajak keluarga Ibu ya, Bu, supaya Ibu bisa lebih tenang, karena kan ini Ibu sedang memikirkan banyak masalah yang Ibu alami. Jadi saya harap semoga semuanya cepat teratasi ya, Bu, untuk masalah ini. Baik, Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Mohon maaf kalau saya, langsung menyarankan Ibu pergi ke psikolog ya, Bu. Iya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Baik Ibu, hati-hati di jalan ya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Setelah Ibu Helinda pulang dari BPMI dan Nisa, Ibu Helinda pergi ke klinik psikolog Yona. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang Ibu. Silakan masuk ya Bu, silakan duduk. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah Bu, kalau saya boleh tahu ada apa ya Bu datang kemari? Perkenalkan, Bu, nama saya Helinda Clara Agustina. Saya datang ke sini tuh atas rujukan dari Bidan Nurul Anisa. Oh, dengan Ibu Helinda ya Bu. Ya Iya, Bu, Bu. Bidan Nisa udah sedikit cerita ya Bu tentang Ibu dan dia juga sudah bilang kalau misalnya Ibu mau datang kemari. Baiklah Bu, sebelumnya boleh Ibu ceritakan dulu Bu masalah Jadi Ibu. Jadi begini Bu, saya kan sudah 4 hari melahirkan kan Bu. Nah, ASI saya juga belum keluar. Nah, ditambah juga saya juga nggak terlalu rutin gitu Bu menyusui anak saya. Ditambah juga suami saya kan nggak di rumah Bu. Nah, jadi saya sedih gitu Bu. Saya kepikiran kenapa saya bisa seperti ini. Saya bingung Bu harus ngapain. Baiklah Bu, kalau boleh saya tahu suami Ibu di mana ya Bu? Suami Ibu kerja atau gimana Bu? Iya Bu, suami saya kerja di luar kota Bu. Oh, kerja di luar kota. Baiklah Bu, selama suami Ibu kerja di luar kota, apakah Ibu sering berkomunikasi sama suami Ibu? Contohnya seperti teleponan atau video call? Jarang Bu, dikarenakan sinyalnya juga nggak terlalu bagus juga Bu. Oh, baiklah Bu. Sebelumnya apakah Ibu juga ada masalah sama keluarga Ibu atau sama keluarga suami? Tidak ada Bu. Baiklah Bu, dari masalah yang sudah Ibu ceritakan tadi, mungkin karena ASI Ibu juga belum kunjung keluar itu karena Ibu banyak beban pikiran Bu. Nah Ibu itu terlalu memikirkan tentang suami Ibu, tentang anak Ibu juga. Nah jadi saran saya Bu, kalau misalnya ibu kepikiran sama suami ibu atau misalnya tiba-tiba ibu lagi sedih, itu ibu melakukan aktivitas-aktivitas positif aja Bu yang buat hati ibu senang. Misalnya kalau ibu senangnya makan, nah ibu saat agak ada pikiran mau sedih atau mau ingat sama suami, ibu makan aja gitu. Kalau misalnya ibu juga sukanya senang gitu kalau masak. Nah, jadi kalau misalnya ibu lagi sendiri mau kepikiran tuh udah kayak sedih hati ibu, nah ibu langsung aja masak buat hal-hal yang ibu senangi. Saya sarankan ibu jangan jangan sendiri kalau menurut saya Bu. Jadi nanti kalau misalnya ibu sering sendiri itu pasti ibu nanti sering mikirkan hal-hal yang enggak-enggak gitu. Ibu pikir aja yang terbaik untuk anak ibu dan suami ibu. Ibu harus sering-sering memberi ASI dan ibu juga jangan berpikir negatif dengan suami ibu. Suami ibu kan kerja juga untuk ibu sama anak ibu juga ya kan Bu. Iya Bu.
Iya, jadi saran saya Ibu jangan banyak-banyak pikir, nanti Ibu jadi stres. Soalnya kalau misalnya Ibu stres itu bakal menghambat pengeluaran ASI. Makanya ASI Ibu juga belum kunjung keluar. Jadi dari yang saran yang saya berikan tadi, coba Ibu lakukan dulu. Nanti kalau misalnya kisaran 2 minggu apa 3 minggu ASI ibu belum kunjung keluar, ibu boleh lagi datang kemari, ceritakan hal yang ingin ibu ceritakan, nanti saya pasti dengarkan, jika saya ada solusi pasti saya berikan. Ibu juga boleh nanti ke bidanisa juga ya Bu, kalau misalnya belum juga pengeluaran, nanti bakal dikasih solusi sama bidanisa. Baiklah Bu, jadi dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang Ibu tanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Penjelasannya sudah cukup jelas, Bu. Iya Bu, jangan terlalu dipikirkan ya Bu ya. Suami Ibu kan kerja juga untuk Ibu, jadi nggak usah pikir-pikir yang negatif, pikir aja yang positifnya ya Bu ya. Iya, Bu. Kasih aja ASINya, Ibu harus menyusuinya secara rutin. Nanti lama-kelamaan pasti keluar. Jangan kepikiran yang buat Ibu stres itu hindari pokoknya. Kalau misalnya mau stres, Ibu langsung aja makan. Mau stres lagi masak. Pokoknya lakukanlah hal yang Ibu senangi ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu sendiri di rumah, misalnya karena Ibu di rumah juga sendiri sama anak ya Bu, anak pertama kan. Terus suami juga jauh, ibu bisa main ke rumah keluarga, bisa main ke tetangga atau ke rumah keluarga suami, biar ibu tuh nggak kesepian, nggak sendiri. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sarannya. Iya, terima kasih kembali. Iya, Bu. Ya, hati-hati Bu. Iya, Bu. Setelah mendengar penjelasan dari psikolog Yona, Ibu Helinda pulang ke rumahnya. Sekianlah dialog dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.